Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara Cahaya Ramadan 1422 Hijriah. Dan tentunya kita selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam yang masih kita rasakan sampai saat ini. Sehingga kita bisa memasuki bulan mubarak, bulan mulia, bulan suci Ramadan pada tahun ini. Saudara pemirsa, acara ini diselenggarakan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, tetap menggunakan masker, serta sebelum acara ini dimulai kami sudah melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer. Baik saudara pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tema tentang motivasi puasa dalam memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Bersama narasumber yang telah hadir bersama saya yaitu Al-Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki, Master Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tentunya di bulan Ramadan ini banyak kegiatan yang dilakukan ya Ustadz ya. Tetapi sehari-hari aktivitas Ustadz ini apa yang memang kegiatan utama? Kalau kegiatan utama itu di kampus. Di kampus. Kampus UNU Kaltim. Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim. Iya. Di samping ada kegiatan kemasyarakatan yang tidak mengikat ya. Tentunya ada juga kegiatan ya yang berkaitan dengan keluarga dan pribadi begitu. Ya. Selain kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti itu, apakah ada kegiatan lain yang memang di luar kampus yang memang rutin Ustadz lakukan tentunya? Ada seperti mengisi majelis taklim, kegiatan sebulan sekali ya. Itu ada. Cuman waktunya bisa pagi, bisa malam begitu. Ya kalau kita bermasyarakat kan begitu Pak Ustadz ya. Jadi ada rutinan dengan masyarakat, ada dengan ketemu para alumni juga ada begitu. Sedikit mengulas tentang Universitas Nahdlatul Ulama mungkin kesempatan ini Ustadz ya. Bagaimana animo masyarakat tentunya calon mahasiswa atau orang tua mahasiswa yang pengen kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama bagaimana sampai dengan tahun ini? Apakah peningkatannya signifikan atau masih seperti biasa? Alhamdulillah setelah kami banyak melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, masyarakat alhamdulillah bagus dan terkesan naik. Artinya naik dari sekian tempat yang sudah kita kunjungi, itu hampir semuanya bisa mendaftarkan anak didiknya. Baik dari sekolah menengah yang berbasis umum maupun agama ataupun pesantren. UNU sendiri kan tidak semua provinsi ada. Kalimantan Timur ini baru kayaknya satu. Memang pertama kali yang ada di Kalimantan Timur. Ya, baru selain itu di ini. Pulau Kalimantan ada lagi UNU? Ada di Kalsel ada. Oh, di Kalsel sudah ada. Di Kalbar juga ada. Kalau di Jawa tentu sudah banyak. Sudah banyak ya. Nah, kemudian jurusan yang ada di sana, fakultas yang ada di sana apa saja, Ustaz? Sementara yang sudah dibuka itu semuanya bersifat teknik umum. Teknik umum. Iya. Ada fakultas ekonomi, akuntansi ada teknik industri, kemudian yang kependidikan ada PAUD, ada farmasi juga. Jadi tidak bersifat Islami semua seperti belum. Seperti itu karena kan label Nahdlatul Ulamanya kan lebih ditonjolkan seperti itu. Seakan-akan ini akan mencetak para kiai-kiai muda. Apakah mengarah ke sana juga nanti? Iya. Ada mengarahnya ada, cuman saat ini belum. Tapi begini, di UNU itu ada yang menarik. Apa itu? Seluruh prodi, setiap semester itu ada muatan mata kuliah PAI dan keaswajaan. Kalau di semester ganjil itu PAI, Kalau untuk yang genap itu keaswajaan. PAI di seluruh mungkin mata kuliah dasar umum ya Ustaz. Yeah, betul. Tapi betul. kalau keaswajaan mungkin tidak bisa ditemukan atau didapatkan di perguruan tinggi lain. Betul.
Saudara pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengulas lebih dalam tentang tema kita hari ini, motivasi puasa dalam memperkokoh keimanan dan ketakwaan, kita akan dengarkan terlebih dahulu prolog atau mukaddimah dari tema kita hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki, Master Pendidikan. Dipersilakan Ustadz. Terima kasih waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujabana bisyami Ramadan wa afdala alaina bisyahri siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-rauful kiram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sairil alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila akhiril ayyam, amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Seluruh pemirsa TVRI Kaltim rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini di bulan puasa Ramadan tahun ini kita semua tetap masih merasakan nikmat Allah yang tiada ternilai harganya, yaitu nikmat kesehatan. Sehingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, dan tentu kita akan selalu mengharapkan terkait dengan keutamaan di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Pemirsa rahimakumullah, bahwasanya puasa yang kita lakukan di setiap tahunnya bagi umat muslim itu adalah satu kewajiban yang mendasar. Artinya puasa itu bagian daripada rukun Islam. Sehingga kalau ditanya mengapa harus berpuasa bagi seorang mukmin, karena memang puasa adalah bagian daripada rukun Islam. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana kewajiban puasa itu telah ditetapkan oleh umat-umat terdahulu. Hadirin rahimakumullah, selain daripada ayat tersebut, Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda dengan satu hadisnya yang sahih. Beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Bahwa Islam itu ditegakkan atas 5 dasar, 5 sendi, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat haji ke Baitullah, dan yang kelima adalah puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sehingga dari 2 dasar ini setiap orang mukmin berkewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana yang kita lakukan bersama-sama di bulan puasa Ramadan tahun ini. Kemudian yang terkait dengan motivasi puasa dalam perkokoh keimanan dan ketakwaan, bahwa ketika ditanya bisakah puasa itu memperkokoh, memperkuat, mempertebal nilai keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang mukmin, tentu jawabannya adalah bisa. Kenapa? Yang pertama, puasa itu akan menjaga stabilitas. Sebagaimana tubuh kita ini ada unsur yang zahir, ada unsur yang batin. Sehingga keseimbangan antara zahir dan batin itu harus diperhatikan.
Tidak mungkin orang cukup sehat di jasmaninya, tapi ketika rohaninya kurang sehat, itu juga kurang stabil. Sehingga puasa itu ada dua momen penting. Satu, memang mengatur kesehatan jasmani. Yang kedua, mengatur kesehatan rohani. Apa kesehatan jasmani? Yang kemarin-kemarin sebelum puasa mungkin pola makannya bisa over, maka ketika di bulan Ramadan itu diatur. Sehingga definisi definisi puasa itu sendiri secara etimologi bahwa puasa artinya mencegah atau menahan. Menahan dari apa? Tentu dari hal-hal yang kurang baik buat kesehatan tubuh. Kalau secara terminologis bahwa puasa itu adalah menahan atau mencegah dari makan dan minum dan seluruh apapun yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar di pagi hari hingga terbenamnya matahari di sore hari. Tentu dengan memenuhi ketentuan dan kriteria daripada syariah Islam. Ini definisi puasa, sehingga keseimbangan antara jasmani dan rohani dalam puasa itu ada. Sehingga dengan berpuasa maka memicu, memantik untuk kita menstabilkan antara kepentingan jasmani dan kepentingan rohani. Kemudian yang kedua, bisakah puasa mempertebal iman? Tentu bisa. Yang kedua adalah dengan berpuasa itu bisa memurnikan, membersihkan jasmani kita, ruhani kita dari hal-hal yang sifatnya kotor atau mengganggu. Dengan berpuasa jasmani kita terpolakan dengan segala kebersihan. Dengan berpuasa ruhani kita juga terpolakan dari segala hal-hal yang sifatnya mengotori hati kita. Ibarat tubuh kita seharian kada mandi, tentu kita akan merasa kada enak, kotor. Begitu juga hati. Ketika hati kita jarang dibersihkan, jarang dimurnikan, maka itu juga kurang baik. Sehingga puasa itu bagian daripada memurnikan keimanan. Baik, terima kasih Ustadz. Saudara pemirsa TVRI Kalimantan Timur, sudah kita dengarkan prolog atau mukaddimah tentang tema kita, yaitu motivasi puasa dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki, Master Pendidikan. Kita akan lanjutkan dan masuk kepada segmen berikutnya, namun kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam cahaya Ramadan 1422 Hijriah yang membahas tema hari ini, motivasi puasa dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, bersama narasumber Al-Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki, Master Pendidikan. Ustadz, tadi di prolog mungkin pemirsa secara umum memahami bahwa memang puasa ini memang salah satu yang diwajibkan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tetapi dari tema yang diangkat Ustadz ini kan ada dua variabel akhir yang disebut dengan keimanan dan ketakwaan. Yang pertama mungkin mengajak orang yang beriman untuk bertakwa, untuk berpuasa. Tetapi goal yang ingin dicapai adalah ketakwaan. Berarti imtak ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam ibadah puasa Ramadan. Bisa dijelaskan, mungkin diperkuat penjelasan ini Ustaz? Baik, mungkin begini. Jadi saya ambil satu cerita ya.
Sayyidina Umar kala itu ketika sedang berjalan-berjalan gitu kan, bertemu dengan seorang pengembala yang mengembalakan kambing sebanyak begitu, mungkin ratusan atau ribuan kambing, itu milik tuannya. Insya Allah kalau tidak salah Habab namanya. Sayyidina Umar bertanya kepada si pengembala ini, wahai pengembala, bisakah Anda jual satu atau dua kambing saja kepadaku tanpa harus minta izin kepada tuanmu? Toh tuanmu tidak akan tahu 2 atau 3 kambing yang kau jual kepadaku. Nah ini Sayyidina Umar menguji kepada pengembala itu. Kemudian apa jawaban pengembala yang ini mencengangkan Sayyidina Umar? Baik, kalau saya jual mungkin tuan saya tidak akan tahu, tidak akan mengetahuinya. Tapi fa'inallah, di mana Allah? Amanah billah, saya beriman kepada Allah. Ini yang kemudian Sayyidina Umar terkagum-kagum terhadap seorang pengembala ini. Ternyata memang iman dan takwa itu ya memang harus berkaitan, berjenjang. Anggap saja orang ketika ingin baik tentu pintunya adalah iman, takwa adalah pengembangannya. Sehingga ada istilah mukminin, ada istilah muttaqin begitu kan ya. Itu di sana. Nah, jadi motivasi puasa pertama memang karena motivasi iman, saya berpuasa karena saya yakin ini adalah kewajiban dan tentu ada nilai di sana. Keimanan. Kalau sudah keimanan tentu orang yang berpuasa pada akhirnya nanti akan menjadi tatakun tadi itu, memperoleh level ketakwaan itu dengan puasa tersebut. Nah, tetapi di sisi lain ada yang meniatkan puasa selama 30 hari itu ya untuk supaya badannya menjadi lebih sehat. Ada supaya bisa melakukan diet syar'i katanya. Diet yang memang di bulan Ramadan. Nah, contoh motivasi seperti itu apakah bisa dibenarkan masih di bulan suci Ramadan? Baik. Boleh saja. Jadi memang setiap hal itu memang tergantung kepada niatnya. Ketika puasa suci Ramadan itu diniatkan untuk itu, ya mungkin sah untuk kriteria definisi termin tadi itu ya, bahwa mencegah makan dan minum dan seterusnya. Akan tetapi mungkin begini, bahwa puasa itu ada beberapa klasifikasi ya. Ada puasa biasa, ada puasa yang menengah, dan model puasa yang tingkat tinggi. Nah, tinggal bagaimana orang itu ingin memilihnya. Iman juga demikian. Iman itu ada iman yang kadar rendah, kadar menengah, kadar tinggi. Sebagaimana Rasulullah bersabda kan begini, al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatul ada'an adha. Bahwa iman itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa klasifikasi. Yang paling tinggi adalah ketika dia sudah masuk dalam ranah la ilaha illallah, artinya apapun yang ada pada diri kita, di luar kita adalah Allah semata. Itu paling tinggi sudah. Kemudian yang paling rendah adalah ketika kita berjalan-jalan di satu jalan kok ada hal yang merintanginya, kita singkirkan, kita buang. Itu iman yang paling rendah. Nah, di antara ini ada beberapa tingkatan. Silahkan tinggal pilih saja. Apakah mau yang rendah, yang menengah, atau sampai yang paling tinggi. Sehingga dalam istilah keagamaan itu ada istilah syariah, ada istilah thariqah, dan seterusnya sampai kepada ma'rifat, sampai kepada dan seterusnya begitu. Jadi kalau kita bicara motivasi, arti kata lain ini penyemangat atau pendorong orang untuk melakukan sesuatu ya Ustaz ya. Nah, puasa ini kan memang sesuatu yang memang diwajibkan sesuai dengan Al-Baqarah 183. Diharapkan memang selepas Ramadan ini setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa ini bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam konteks takwa sendiri ini bagaimana Ustaz? Apakah bisa dilihat secara fisik bahwa memang sudah memenuhi syarat untuk menjadi orang bertakwa, atau memang ada ukuran lain bahwa melihat seseorang itu ibadah puasanya memang
karena motivasi yang baik sehingga ada perubahan yang terjadi pasca Ramadan. Baik, kalau melihat dari definisi takwa sendiri bahwa apa itu bertakwa, yaitu menjalankan segala yang wajib dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan itu bisa terwujud, teraplikasi ketika memang nilai keimanannya itu yang harus kuat dulu. Coba kalau definisi iman, apa itu yang secara sempurna ya? Bahwa mawal iman, apa itu iman? Iman adalah qaulun bil lisan, pengucapan dengan lisan. Kemudian tasdikun bil qalbi, membenarkan, meyakinkan dalam hatinya, serta amalun bil arkan, yaitu mewujudkan, memperagakan, merealisasikan dalam anggota tubuh kita. Sehingga ketika orang sudah punya keimanan yang kuat, keimanan yang matang, maka nilai ketakwaannya akan mengikutinya. Nah, puasa itu adalah bagian dari langkah ini, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Nah, sehingga tadi ada stabilitas antara zahir dan batin, keseimbangan zahir dan batin, kemudian memurnikan dan menaikkan dari tingkat bawah terus sampai ke atas, sehingga pasca Ramadan kok misalkan ternyata belum ada perubahan, bisa jadi ada bermasalah di salah satunya ini, apakah puasanya atau keimanannya atau di yang lain tadi. Atau di motivasinya, Ustadz, bagaimana? Bisakah seperti itu? Bisa jadi begitu. Tidak terjadi ada sesuatu yang berubah, walaupun sedikit. Ya bisa jadi begitu, karena mungkin motivasi puasanya ya hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban saja, gitu kan ya, tanpa ada yang lain. Karena secara ilmiah pengetahuan dan teknologi sekarang ini kan banyak yang menyatakan bahwa puasa itu memang bermanfaat terhadap menghilangkan beberapa penyakit di dalam tubuh, karena menghentikan asupan makanan dan minuman dari beberapa jam, dari pagi sampai menjelang maghrib, sehingga ada sesuatu. Nah, saya ingin mengkaitkan itu tadi, motivasi yang seperti itu, apakah bisa di pasca Ramadan itu bisa ada kelihatan sesuatu yang dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ada. Jadi selama 1 bulan Ramadan kita sudah terpolakan dengan model puasa yang seperti itu, yang ada pengaruh positif baik di jasmani maupun di rohani. Maka setelah selepas Ramadannya sebisa mungkin seharusnya ada, karena memang kita sudah mempolakan diri dengan pola yang baik ya, maka nanti di Syawalnya dan seterusnya nanti akan terbiasa itu gitu. Yang kemarin mungkin pola makannya demikian, maka sekarang juga harus mengikuti yang kemarin. Kalau memang motivasi itu untuk kesehatan, kalau tentang keimanan, ketakwaan ya pasti ya. Yang kemarin di bulan Ramadan semangatnya membaca Al-Quran, zikir, berbuat baik. Nah, sekarang juga demikian, teruskan itu, gitu kan. Ambil contoh lain, Ustadz, mungkin sebelum Ramadan, mungkin karena obesitas, kelebihan berat badan, sehingga memasuki Ramadan dia mempunyai niat bahwa saya akan melakukan diet. Sambil Padahal berpuasa. Puasa ini kan sudah memang kewajiban. Nah, ini saya ingin mengkaitkan dengan kalimat kata motivasi di awal tadi. Ada kekhawatiran saya pasca Ramadan dia akan balas dendam dengan makan sebanyak-banyaknya. Kembalilah obesitas itu terjadi. Ya. Kalau Ustadz melihatnya seperti apa ini? Saya kira kembali kepada pelakunya ya. Bagaimana motivasinya dia. Kalau memang motifnya diet, ya silahkan saja, boleh saja ya. Jadi nawaitu samagodin, meskipun nanti pada faktanya ya juga ada dietnya gitu kan. Nah, kalau di kosakata ini apakah bisa ada konotasi yang sama antara niat dan motivasi ini, Ustadz? Bagaimana membedakannya ini? Supaya pemirsa TVRI Kaltim ini makna motivasi puasa ini bisa lebih dalam dipahami. Kalau niat itu kan bagian rukun sahnya sholat.
Sahnya puasa. Artinya orang berpuasa biar sah, maka harus ada niatnya dulu di malam harinya. Itu kan rukun sahnya. Nah, ketika ada keinginan, itu menjadi hal yang lain daripada niat ini. Ya, hal yang lain. Sehingga karena ini berbasis motivasi, bisa jadi banyak hal. Ada motivasi saya pendekatan diri kepada Allah, boleh. Saya motivasi tadi itu juga boleh. Ya, ada diet, ada macam-macam. Saya motivasi yang lain juga boleh saja. Namanya motivasi, keinginan kan, boleh saja. Nah, ini akan beda memang antara motivasi dan niatnya. Akan tetapi yang paling pokok dari sisi kajian keagamaan bahwa motivasi puasa itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita sebenarnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan itu ada motivasi yang lain yang ikut menyertainya gitu menyertainya begitu ya. Jadi kalau misalnya membangun motivasi ini kan ada sesuatu yang memang kalau dalam keilmuan umum seperti itu sesuatu yang memang agak harus dipelajari secara khusus tentunya. Karena ada motivasi orang untuk mendapatkan prestasi atau mendapatkan predikat yang baik dan sebagainya. Nah, di bulan Ramadan ini banyak orang yang masih belum mempunyai keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah puasa secara optimal. Hanya untuk menggugurkan kewajiban tadi. Ini bagaimana kira-kira bisa membangkitkan semangat masyarakat. Tapi sebelum dijawab Ustadz, kita kembali ke pemirsa dulu karena ada yang akan kita saksikan berikut ini. Pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali motivasi puasa dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, hari ini motivasi puasa ini kita coba bahas lebih dalam bersama Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki, Master Pendidikan, yang tadi di beberapa segmen sebelumnya memang sudah cukup menarik yang kita perbincangkan supaya bisa terarah dan sebagainya sehingga nanti pada ujungnya kita memahami bahwa puasa itu bertujuan untuk mencapai derajat ketakwaan. Baik Ustadz, seperti segmen sebelumnya tadi saya sempat bertanya bahwa motivasi ini sesuatu yang memang harus dipelajari secara umum. Karena Abraham Maslow pun membuat sebuah piramida motivasi, teori motivasi. Tetapi kalau untuk puasa sendiri, bagaimana kira-kira membangkitkan masyarakat yang masih tertidur, saya anggap tertidur, yang belum memaknai puasa ini secara keimanan dan ketakwaan mereka. Baik, memang untuk satu hal ini tidak bisa sekaligus, harus ya bertahap. Mungkin begini, orang kalau belum bisa baca Al-Quran akan menjadi jauh dari Al-Quran. Karena banyak alasan, saya belum bisa baca Al-Quran. Tapi ketika dalam waktu yang ditentukan oleh dia sendiri, pertama mungkin melihat saja, oh itu Al-Quran. Tapi terus menerus melihat, setiap hari melihat. Setelah itu pendekat, pegang saja, pegang sudah, megang terus begitu. Habis itu buka saja, habis itu membaca terus, akhirnya bisa. Nah, bagi orang yang memang kebetulan melihat puasa adalah hal yang memberatkan, hal yang menakutkan. Wah, nanti sebulanan saya harus begini, harus kehilangan ini gitu kan ya. Ini bagaimana? Itu biasanya yang mengungkapkan orang-orang yang dalam kondisi mampu, Ustaz. Level menengah ke atas lah bahasanya. Karena biasa dengan hidup dengan kenikmatan. Ya, memberatkan harus ini tuh ya dari ini bahwa puasa itu kalau sudah masuk ke dalamnya itu sebenarnya enak sekali, nyaman sekali. Ya kalau kita pengen masuk sebuah rumah yang besar, belum kelihatan dalamnya, memang menakutkan. Tapi begitu sudah masuk,
ya insya Allah tidak ada masalah apa-apa. Puasa juga demikian. Dengan puasa, lihat dari definisi puasa itu apa. Apa sih puasa itu? Hanya mencegah hal yang seperti itu. Yang kemarin makan over mungkin ya, sekarang diatur. Hanya itu dulu. Kalau itu sudah bisa, tingkatkan lagi. Mungkin menjadi apa sih makna dari puasa itu? Agar lebih bermakna, harus bagaimana? Nah begitu kan. Nah terus sampai ke nanti suka, senang terhadap puasa. Wah ternyata puasa itu memiliki banyak hikmah, banyak manfaat gitu kan ya. Coba begini motivasinya ya. Tidak ada hari yang keutamaannya menyamai daripada Ramadan. Setiap detiknya, jamnya, dan seluruh waktu dalam Ramadan. Baca Al-Quran di luar bulan Ramadan akan beda dengan di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah itu sampai bersabda begini. La khulufu fihi fi Ramadan ya. Aroma yang tidak sedap, aroma mulut ya yang tidak sebagai orang itu lebih harum daripada misik, harumnya minyak misik. Betapa puasa itu memiliki banyak hikmah di sana. Nah, seperti itu loh. Kok masih belum termotivasi nih kayak apa kan begitu? Memang ulasan seperti itu terulang-ulang setiap tahun, Ustaz. Iya. Tetapi karena mungkin memang harus diulang terus supaya membangkitkan semangat. Iya, Contohnya tadi orang yang pengen memahami Al-Quran lebih dalam mungkin dengan cara seperti itu, ya Ustaz. Tetapi kalau puasa ini kan sesuatu yang rahasia, Ustaz. Betul. Inilah ya, di depan orang mungkin saya di depan Ustadz saat ini mungkin mengaku berpuasa. Nanti pulang atau nanti saya sampai rumah mungkin saya minum seteguk air tanpa ada yang melihat. Nah ini bagaimana pemaknaannya Ustadz? Inilah kelebihan daripada puasa. Jadi dalam satu hadis itu Rasul bersabda, Allah berfirman begini, ada banyak amal ibadah itu sudah dijelaskan nilai pahalanya. Illa saum, kecuali puasa. Wa na'zi, hanya saya yang bisa membalas puasa itu. Karena tadi itu, bisa jadi di luar rumah dia tidak makan, ketika kembali ke rumah masuk kamar dia minum, dia makan. Tidak ada yang tahu, makanya inilah makna puasa. Dan sekaligus ujiannya. Karena ini besar sekali pahalanya, tinggi sekali keutamaannya, maka puasa di pola yang seperti ini. Jadi hal seperti itu yang harus dipahami sebenarnya pemirsa TVRI Kalimantan Timur, bahwa puasa itu adalah sesuatu yang istimewa. Ramadan pun istimewa, dalam setahun itu hanya 1 bulan ya diberikan Allah. Nah kira-kira selain ibadah puasa ini, agar keimanan dan ketakwaan kita ini bertambah, ini sambil berpuasa apalagi yang bisa kita lakukan, Ustaz? Baik, ada satu amaliyah ya yang sangat baik dan itu mudah sekali dilakukan oleh hampir setiap umat muslim, multi level, baik yang biasa, yang menengah atau yang mahir sekalipun, yaitu Al-Quran. Al-Quran saja itu yang bisa dilakukan di mana-mana, bahkan di HP juga bisa dibuka, dimanapun tempat juga bisa. Al-Quran. Kalau belum mampu ya silakan saja, mungkin dilihat, dibaca-baca begitu saja. Apalagi membacanya dengan hikmat, dengan tumaknina, dengan khusyuk itu di masjid begitu ya, tambah bagus lagi. Karena begini, jadi memang satu-satunya amaliyah yang memberikan syafaat yang besar adalah Al-Quran. Ya, 1 huruf Al-Quran itu pahalanya 10 kebaikan. Bagaimana kalau 2, 3 dan seterusnya? Karena begini, nanti ada satu saatnya, satu kondisi umat manusia itu ketika bangun dari tidur di pagi hari itu masih gelap. Loh, kok gelap masih? Tidur lagi. Setelah itu bangun lagi masih gelap lagi. Ternyata itu berjalan sampai hari pertama, kedua dan ketiga. Baru hari yang keempatnya ketika bangun ternyata sudah terang. Semua orang pada keluar untuk aktivitas sebagaimana biasa. Dan di pertengahan hari orang pada terkejut semuanya. Kenapa? Yang hari kemarin mereka sadar bahwa matahari itu terbit dari ufuk timur ke barat. Hari itu berbalik.
dari barat ke timur. Maka orang tersadar bahwa hari itu adalah hari akhir. Maka mereka berlarian pulang ke rumah dan mencari satu benda yang kemarin dia simpan entah di mana. Apa benda itu? Al-Quran. Mereka sadar bahwa Al-Quran yang bisa memberikan syafaat pertolongan untuk umat yang mau membacanya. Apalagi di bulan Ramadan ini sangat bagus, sangat baik sekali ketika Al-Quran menjadi peneguh, menjadi hal yang perkuat keimanan dan ketakwaannya. Ya, selain amaliah Al-Quran tadi, yang kedua amaliah apa, Ustaz? Tentu seperti sholat sunnah, tarawih di malam hari gitu kan ya, atau bersedekah, ataupun juga tadris, taklim juga bagus, karena ada banyak hadis yang menyampaikan bahwa belajar satu saat saja mempelajari tentang bidang keilmuan keagamaan itu pahalanya besar sekali. Ya. Jadi memang ganjaran daripada puasa tadi adalah merupakan rahasia Allah. Rahasia Tidak Allah. ada penjelasan yang konkret bahwa seperti ibadah yang lainnya seperti itu ya Ustaz. Nah, kalau puasa ini memang bermakna sesuatu yang istimewa, tentunya ganjaran takwa tadi adalah sesuatu yang memang tidak mustahil akan diraih oleh setiap orang yang melakukan ibadah puasa. Tetapi di Ramadan ini kita ketahui juga, tadi Ustadz sempat menyentil tentang Al-Quran, 17 Ramadan itu adalah nuzulul Quran dan sebagainya. Ada hari-hari yang diharapkan, contohnya seperti malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Ini motivasi orang yang melaksanakan ibadah puasa ini apakah juga bisa mengarah ke sana Ustadz, untuk mendapatkan malam 1000 bulan seperti itu? Baik sekali, tentu ada, karena puasa itu sebagaimana ibadah yang lain ada tahapan-tahapan. Ada 10 hari pertama itu memiliki kemuliaan tersendiri. 10 hari yang kedua juga demikian. Begitu juga yang 10 hari yang ketiga. Dan yang 10 hari yang terakhir itu di sana ada keutamaan yang tidak ditemukan oleh di waktu yang adalah Lailatul Qadar. Dan memang itu banyak riwayat yang menyampaikan itu bisa saja dikejar, dihitung-hitung kira-kira hari apa tanggal berapa kan begitu. Bisa saja begitu, ada yang begitu. Tapi kalau saya begini, ibarat orang nyari ikan itu kalau kita langsung titik sana itu kan sepertinya sulit. Tapi kalau kita jaring semuanya, ya insya Allah kita dapat walaupun berapa kan, dapat ikannya gitulah. Ramadan juga demikian. Dari hari pertama sampai hari terakhir, ya kita upayakan semuanya dianggap Lailatul Qadar gitu saja. Meskipun nanti jatuhnya enggak tahu yang hari apa. Artinya dalam mengerjakan amal ibadah itu ya dimulai dari yang pertama. Jangan kemudian masih tanggal 1 enggak usah ini gitu kan. Seperti itu biasanya. Iya. Nanti tanggal 21 baru mulai kenceng. Memang ada riwayat. Jadi Rasulullah itu ketika 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggang, artinya ya lebih semangat lagi gitu lah dalam mengerjakan ibadahnya. Itu kan Rasulullah. Sementara kita ini kan yang tidak punya kelebihan apa-apa, ya tentu dari situ. Ya siangnya, malamnya, mulai hari pertama sudah kita niatkan untuk itu. Semoga apa yang kita lakukan ini semua berkenaan dengan Lailatul Qadar tadi itu. Meskipun ada banyak riwayat yang mengatakan tadi itu ada di tanggal 21, 23 dan seterusnya itu. Itu sebenarnya salah satu motivasi juga Ustaz ya. Betul. Tapi fenomena yang terjadi di masyarakat kita melihat sendiri. Betul. Tanggal 1 sampai tanggal 15 Ramadan masjid penuh. Ya.
Bahkan sampai meluber keluar. Iya, keluar. Di atas tanggal 15 Ramadan sudah mulai berkurang. Sapnya tinggal 1 atau 2 sap saja lagi. Betul. Nah kalau Ustaz melihatnya, ini motivasi masyarakat ini kemana arahnya ini? Apakah sudah arah ke mall untuk belanja yang baru-baru? Iya, Lebaran. Nah, apakah masih bisa konsisten bahwa motivasinya tetap untuk puasanya untuk memperkokoh keimanan ketakwaannya? Ya karena mungkin mereka lihat puasa itu tadi itu hanya sebatas rutinitas ibadah yang biasa. Akan tetapi ketika dia memahami bahwa puasa itu ya bisa memperkokoh, memperkuat, mempertebal keimanan dan ketakwaannya, tentu orang akan berebut itu. Oh, di sana ada ketakwaan di sana. Akan saya kejar itu. Kalau seandainya kelihatan. Ya. Sehingga berpuasa, mestinya berpuasa itu pasti ke sana melihatnya. Bukan seharusnya ya? Ya seharusnya ke sana melihatnya. Ya. Saya akan menjadi termasuk orang mukminin, termasuk orang muttaqin yang janji Allah pasti surga. Baik. Pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan segmen ini diskusi kita dan dialog kita dengan narasumber cukup menarik sekali. Tapi kita akan rehat sejenak untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung cahaya Ramadan hari ini. Tetapi masih ada waktu kita untuk berbincang lebih dalam dan mendengarkan nanti apa saja tausiah akhir dari tema kita hari ini bersama Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki, Master Pendidikan. Baik Ustadz, tadi saya ingin ulang lagi, mungkin Ustadz bagaimana merespon dan mengomentarinya. Yaitu awal-awal Ramadan masjid penuh, tapi pertengahan sampai akhir Ramadan mal yang penuh. Jangan kita kaitkan dulu dengan kondisi kita saat ini. Tentang itu dulu ya Ustadz. Baik, memang kalau memang begitu adanya, artinya kembali kepada motif tadi itu. Orang berpuasa kalau motivasinya hanya motivasi lahiriah, tentu yang terjadi seperti itu. Akan tetapi ketika motivasinya dua-duanya, motivasi keimanan, motivasi ketakwaan, dan juga ada motivasi hikmah bulan Ramadan sendiri, itu pasti tentu tidak akan terjadi itu. Ya wajar dan bolehlah orang-orang memenuhi kebutuhan pokoknya. Akan tetapi ketika itu mengurangi nilai syiarnya, ya, mengurangi nilai-nilai hikmah puasa itu sendiri, maka saya kira akan merugi. Jadi berarti memang harus dijaga konsistensi motivasi tadi, Ustaz. Harus tetap konsisten di awal Ramadan. Karena ya itu gejala yang terjadi saat ini. Memang kita lihat, apalagi ada slogan-slogan mungkin di media, TV dan sebagainya, menuju hari kemenangan. Nah ini memang hari kemenangan atau motivasinya menuju hari kemenangan ini karena ada ditunggu di situ ada THR, ada yang lain-lain dan sebagainya. Ustadz melihatnya memang kita menuju hari kemenangan, kemenangan dalam arti kata apa ini sebenarnya? Kalau kita kaitkan dengan motivasi. Iya, betul sekali ya. Jadi memang puasa itu memang hal yang beda dengan ibadah yang lain. Jadi dari yang pertama, kenapa orang banyak yang mengerjakannya, kemudian yang kedua mungkin sudah agak berkurang, sampai nanti di tahap terakhir itu bahkan berkurang sekali, tinggal sedikit saja. Padahal ada janji Allah di situ, ada Lailatul Qadar. Jadi kalau memang hari kemenangan, ya kemenangan. Tentu bagi orang yang lulus, bagi orang yang sudah memenuhi segala yang terkait dengan puasa itu. Nah kalau kemudian dia hanya puasa 10 hari pertama, selanjutnya tidak, ini bagaimana kan begitu. Makanya
apa namanya, ada istilah tadi itu bahwa menuju hari kemenangan, ya betul memang. Tapi ketika itu akan mengurangi nilai puasa sendiri, nah ini kan menjadi keliru. Bahwa mungkin pemahamannya orang berbeda ya, berbeda. Sehingga kembali lagi bahwa motivasi ya itu harus puasa itu loh yang memang harus dimiliki oleh setiap orang. Sehingga ada apa ya, kesan berubah dari yang hari pertama itu anggaplah nilainya 1, maka pada hari kedua nilainya 2. Sampai hari yang ketiga, sampai terakhir nilainya penuh. Ya. Karena sehingga apa itu kemenangan? Kemenangan fitrah tadi itu. Jadi apa itu fitrah? Bahwa ibarat orang terlahir itu sebagaimana seorang bayi. Bersih tanpa ada apa? Tanpa ada dosa, tanpa ada noda, tanpa ada kesalahan apapun. Nah itu fitrah itu yang sebenarnya kemenangan. Nah kalau kemudian puasanya itu semangat di awalnya, atau puasanya hanya kelihatan di hari-hari yang pertama, hari-hari yang awal, ya bagaimana dia akan menjadi fitrah gitu. Sementara fitrah itu harus tadi itu, harus memenuhi syarat rukunnya, kan begitu. Belum lagi peningkatan di dalamnya, peningkatan mutunya, apakah puasanya berkualitas atau tidak. Nah, sehingga fitrah ini kan yang paling akhir sudah, level yang paling tinggi fitrah itu. Orang dikatakan fitrah suci ketika dia sudah melalui banyak hal yang tadi itu. Gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan saya menjurus ke bagaimana menjaga konsistensi motivasi tadi Ustaz. Dengan fenomena atau gejala yang kita lihat bersama di masyarakat, 1 minggu menjelang Lebaran, 1 minggu menjelang 1 Syawal, sudah ada kegelisahan. Iya. Harus menyediakan pakaian baru, makanan yang apa. Mungkin yang pas untuk masalah ini adalah begini, ada satu istilah ya, khairul umuri awsatuha atau adwamuha. Jadi sebaik-baik perkara adalah yang sedang dan kontinu, terus menerus. Mungkin kita tidak perlu menginginkan hal yang besar sekali, tapi ketika itu sedang kecil tapi itu terus, itu akan menjadi lebih baik daripada yang besar cuman sekali aja. Saya sholat malam semalam suntuk tapi sekali, ya itu masih kalah baiknya dengan sedikit tapi terus setiap malam sholat. Meskipun 2 rakaat sholat malamnya di bulan Ramadan, itu akan lebih baik daripada 100 rakaat atau 1000 rakaat tapi cuma sekali aja gitu loh. Itu maka yang paling bagus menurut saya itu seperti itu. Yang kontinu, meskipun itu kecil atau sederhana atau yang mudah-mudah saja. Baca Quran tapi konsisten setiap hari 1 juz atau setengah juz, kalau tidak mampu gitu kan. Mampu ya 1 juz. Ada yang mampu lagi silahkan ditambah lagi. Tapi terus gitu. Jadi saya sepakat kalau misalnya dilakukan secara kontinu walaupun tidak terlalu dipaksakan untuk harus lebih seperti itu, tapi kontinu dan ini terus menerus ya Ustaz ya. Seperti itu. Nah, kalau puasa kita sudah menjelang akhir Ramadan seperti itu Ustaz. Puasa kita ini kan harus terjaga dengan baik kualitasnya seperti Ustaz katakan tadi. Tetapi kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya harus ini dan itu menjelang hari kemenangan dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika di akhir-akhir Ramadan supaya puasanya tetap berkualitas Ustaz? Ya. Inilah pilihan Pak. Jadi ketika orang melihat kebutuhan pokoknya itu bisa mengalahkan nilai tadi ini puasa, ya pilihan tadi itu. Apakah kalau yang bagus ya tercukupi segala kebutuhannya tanpa bisa merubah atau meninggalkan nilai ibadah puasa. Tapi kalau memang betul-betul tidak bisa ya mau bagaimana lagi kan begitu. Berarti kan kembali kepada orangnya, kepada orangnya sehingga akan lebih baik ketika kita tuh kan sudah paham bagaimana kondisi Ramadan per tahunnya.
Masa ya setiap tahun begitu-begitu terus. Yang diutamakan ya mungkin di malnya kan, tidak di malnya gitu kan. Ya mungkin tahun ini ada peningkatan lah gitu kan ya. Di malnya mungkin di awal Ramadan saja, nanti di akhirnya baru, nah begitu kan. Tapi kalau kita kaitkan dengan apa namanya bencana Ya. bencana yang mewabah saat ini, mungkin Ustadz bisa memberikan tausiah kepada pemirsa TVRI Kaltim Baik. bahwa supaya jangan sampai wabah ini menyebar seperti itu. Karena mungkin pasar pagi, Segiri, kalau khususnya Samarinda, tambah mal dan sebagainya, di akhir-akhir Ramadan itu akan biasanya sudah lumayan banyak pengunjungnya, seperti itu. Tadi di awal sudah saya awali dengan kesehatan ya, nikmat sehat. Jadi memang itu yang utama. Jadi lebih baik menjaga kesehatan daripada harus mengobati. Kita jangan kemudian terlena, terbawa oleh waktu sesaat, berkerumun dengan ribuan banyak orang. Bahkan harus membatalkan puasa Ya, biasanya. betul begitu kan. Kalau panas saja suasananya. Gitu kan, betul begitu. Dengan melalaikan yang lebih pokok itu kesehatan. Nanti kita nanti sakit tambah parah lagi gitu kan. Ada banyak hal yang harus ditinggalkan dalam kondisi sakit itu. Makanya kesehatan yang utama. Makanya dalam kondisi pandemi seperti ini diusahakan protokol kesehatan dimanapun tempatnya tetap harus diutamakan. Ya, cuci tangan, menghindari kerumunan, itu juga harus diutamakan. Sehingga pokok daripada tema kita sore hari ini tentang motivasi puasa dalam memperkokoh nilai keimanan dan ketakwaan adalah satu. Memang di sana adalah bahwa kita menyadari betul puasa itu adalah kewajiban. Dan kita juga menyadari bahwa dalam puasa menyimpan, mengandung banyak sekali hikmah dan faidah gitu kan. Sehingga dalam segala hal apapun yang dikerjakan di bulan Ramadan itu mengindikasikan adanya pahala yang besar dan kebaikan yang besar pula. Ya. Kalau dikaitkan dengan puasa dan zakat, mungkin di akhir Ramadan apa yang harus dimaknai, Ustaz? Baik, zakat fitrah itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari puasa Ramadan. Karena kesempurnaannya adalah dengan zakat fitrah. Ya, kewajiban bagi setiap orang yang sudah sempurna melakukan puasa Ramadan itu adalah zakat fitrah. Meskipun pembayarannya itu boleh didahulukan, ditakjil juga boleh. Tidak harus ketika satu Syawal, boleh. Tapi itu harus memang setiap satu jiwa satu ketentuan. Satu jiwa satu ketentuan. Misalkan satu rumah 2 orang, 3 orang, ya berarti tiga yang harus dibayarkan zakatnya. Baik. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Timur, demikian dialog Cahaya Ramadan TVRI Kalimantan Timur untuk hari ini. Semoga apa yang diungkapkan atau yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa kita ambil hikmah dan intisarinya, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.